Selamat siang Bapak dosen, selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pola-pola tingkah laku hewan. Teori tingkah laku hewan. Ilmu perilaku hewan atau ilmu perilaku satwa atau juga disebut etologi atau dari bahasa Yunani ethos, yaitu karakter, dan logia itu logos, berarti ilmu atau pengetahuan. Adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan. Ilmu perilaku hewan pada keseluruhannya merupakan kombinasi kerja-kerja laboratorium dan pengamatan di lapangan yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan disiplin ilmu-ilmu tentu semisal neuroanatomi, ekologi, dan evolusi. Tingkah laku naluri dan belajar. Perilaku adalah aktivitas suatu organisme akibat adanya suatu stimulus. Dalam mengamati perilaku, kita cenderung untuk menempatkan diri pada organisme yang kita amati, yakni dengan menganggap bahwa organisme tadi melihat dan merasakan seperti kita. Seringkali suatu perilaku hewan terjadi karena pengaruh genetik atau perilaku bawah lahir atau innate behavior, dan karena akibat proses belajar atau pengalaman yang dapat disebabkan oleh lingkungan. Pada perkembangan ekologi, perilaku jadi perdebatan antara pendapat yang menyatakan bahwa perilaku yang dapat pada suatu organisme merupakan pengaruh alami atau karena akibat hasil asuhan atau pemeliharaan. Hal ini merupakan perdebatan yang terus berlangsung. Dari berbagai hasil kajian, diketahui bahwa terjadinya suatu perilaku disebabkan oleh keduanya, yaitu genetis dan lingkungan atau proses belajar, sehingga terjadi suatu perkembangan sifat. Perilaku akibat proses belajar. Proses belajar seringkali didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mendapatkan informasi dari adanya interaksi atau suatu perilaku yang memang telah ada pada organisme atau hewan dan cenderung memberikan pengertian dari suatu upaya coba-coba. Kita ketahui bahwa perilaku dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang pertama, perilaku bawah atau insting. Perilaku terhadap suatu stimulus atau rangsangan tertentu pada suatu spesies, biarpun perilaku tersebut tidak didasari pengalaman lebih dahulu dan perilaku ini bersifat menurun. Hal ini dapat diuji dengan menetaskan hewan di tempat terpencil, sehingga apapun yang dilakukan hewan-hewan tersebut berlangsung tanpa mengikuti contoh dari hewan-hewan yang lain. Tetapi hal tersebut tidak dapat terjadi pada hewan-hewan menyusui, karena pada hewan-hewan menyusui selalu ada kesempatan pada anaknya untuk belajar dari induknya. Contoh, pada pembuatan sarang laba-laba diperlukan serangkaian aksi yang kompleks, tetapi bentuk akhir sarangnya seluruhnya bergantung pada nalurinya, dan bentuk sarang ini adalah khas untuk setiap spesies, walaupun sebelumnya tidak pernah dihadapkan pada pola khusus tersebut. Nah, ini adalah gambar proses pembuatan sarang laba-laba. Yang kedua, perilaku yang diperoleh dengan belajar. Perilaku yang diperoleh dengan belajar adalah perilaku yang diperoleh atau sudah dimodifikasi karena pengalaman hewan yang bersangkutan yang mengakibatkan suatu perubahan yang tahap lama dan dapat juga bersifat permanen. Yang ketiga, perilaku dengan menggunakan akal. Pada umumnya dianggap bahwa suatu ciri yang membedakan hewan dengan manusia adalah dari bahasanya.
Banyak hewan yang memiliki mekanisme pemberian isyarat yang mendekati ciri bahasanya. Misalnya pada lebah dengan taringnya. Yang kedua, perilaku yang diperoleh dengan belajar. Perilaku yang diperoleh dengan belajar adalah perilaku yang diperoleh atau sudah dimodifikasi karena pengalaman hewan yang bersangkutan yang mengakibatkan suatu perubahan yang tahan lama dan dapat juga bersifat permanen. Yang ketiga, perilaku dengan menggunakan akal. Pada umumnya dianggap bahwa suatu ciri yang membedakan hewan dengan manusia adalah dari bahasanya. Banyak hewan yang memiliki mekanisme pemberian isyarat yang mendekati ciri bahasa, misalnya pada lebah dengan tariannya. Sedangkan Ann dan David meneliti simpanse betina bernama Sarah dengan menggunakan simbol-simbol dari plastik sebagai bahasa. Setelah 6 tahun, Sarah mempunyai pembendaharaan kata sekitar 130 buah. Penggunaan simbol-simbol yang dapat dimanipulasi sebagai pengganti bahasa merupakan bukti kecakapan simpanse, tetapi tidak mampu mengeluarkannya. Sedangkan Garner menyelidiki kemampuan simpanse betina bernama Washoe dengan menggunakan bahasa isyarat orang tuli di Amerika Utara. Setelah 22 bulan, Washoe sudah memahami lebih dari 30 bahasa isyarat tersebut. Walaupun kemampuan Sarah dan Washoe belum sempurna, tetapi kemampuan sama baiknya dengan kemampuan seorang anak berumur 2 tahun. Hukum konvergensi Wilhelm Strauss. Hukum konvergensi. Hukum ini berasal dari ahli psikologi bahasa Jerman bernama Wilhelm Strauss. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari dua buah faktor perkembangan dan lingkungan. Kedua mengumumkan benar-benar belum tepatlah kiranya hal ini diperuntukkan bagi perkembangan manusia, hasil dari proses alam, yaitu pembawaan dan lingkungan belaka. Tetapi perkembangan manusia itu bukan hasil belaka dari pembawaannya dan lingkungannya. Manusia itu tidak hanya diperkembangkan, tetapi yang memperkembangkannya diri sendiri. Manusia adalah makhluk. Proses perkembangan manusia tidak hanya oleh faktor pembawaan yang telah ada pada orang itu dan faktor lingkungannya yang mempengaruhi orang itu. Dengan adanya pendapat Wilhelm Strauss, itu dapat kita katakan bahwa persoalan tentang pembawaan dan lingkungan itu sudah selesai. Belum. Dalam aliran yang menganut hukum konvergensi itu sendiri masih terdapat dua aliran, yaitu aliran yang dalam hukum konvergensi ini lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan daripada pengaruh lingkungan, dan yang sebaliknya. Sementara itu, kita belum puas pula dengan atas jawaban dari hukum konvergensi itu, yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan atau merupakan hasil dari dua buah faktor, ialah pembawaan dan lingkungan. Kalau hal itu kita renungkan benar-benar, belum tepatlah kira-kira hal itu diperuntukkan bagi perkembangan manusia. Mungkin kata-kata itu lebih tepatnya dan benar jika
katakan terhadap perkembangan hewan daripada terhadap manusia. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih.